Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Fikriya, mahasiswi program MBKM Pertukaran Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang berasal dari kampus Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Di sini, saya akan menjelaskan salah satu materi pembelajaran kelas 12 mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan, yang saya kutip dari modul pembelajaran SMA Bahasa Indonesia dan berbagai sumber lainnya untuk referensi. Nah, adik-adik, pernahkah kalian melihat lowongan pekerjaan di surat kabar? Nah, kali ini saya akan membahas tentang unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu surat lamaran pekerjaan? Apakah ada yang pernah membuatnya? Jika belum, mari kita bahas. Surat lamaran pekerjaan adalah surat dari seseorang yang memerlukan pekerjaan kepada orang atau penjabat yang dapat memberikan pekerjaan atau jabatan. Nah, melalui surat lamaran, pelamar meminta agar ia diberikan pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan biasanya bersifat formal ataupun resmi. Baik, kita sudah memasuki ke materi. Ada yang tahu nggak apa itu unsur kebahasaan pada surat lamaran pekerjaan? Nah, unsur kebahasaan pada surat lamaran pekerjaan adalah ketentuan yang harus diperhatikan dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Hal tersebut terkait dengan aturan dan ketentuan dalam penggunaan bahasa. Apa aja sih ketentuannya? Yang pertama ada bentuk surat yang standar. Surat lamaran yang dibuat sudah menggunakan format yang standar. Format surat standar adalah bentuk surat yang bisa digunakan dalam surat formal ataupun surat resmi. Di dalam surat lamaran pekerjaan dinyatakan jelas bahwa seseorang sedang melamar suatu pekerjaan atau posisi pada instansi atau perusahaan tertentu yang dilamar oleh pelamar. Yang kedua, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Di dalam surat lamaran pekerjaan harus menggunakan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau PWB. Dalam menulis surat lamaran pekerjaan harus menggunakan bahasa dan kata-kata yang tidak bertele-tele, agar maksud yang ingin disampaikan itu jelas. Lalu kita menggunakan kata-kata yang sopan. Nah, kata-kata yang dipakai dalam surat lamaran pekerjaan harus sangat sopan, sederhana, dan juga ringkas. Surat lamaran tidak boleh bernada, meminta belas kasihan, atau yang bersifat merendahkan martabat sendiri. Menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Di dalam isi surat lamaran pekerjaan harus menggambarkan informasi atau tentang pelamar dan kemampuan kerja pelamar, serta meyakinkan bahwa bidang atau posisi pekerjaan yang dilamar sesuai dengan kemampuan dan tingkat pendidikan orang yang melamar. Lalu, penyampaian maksud surat pada isi surat. Nah, penggunaan kalimat yang jelas untuk melamar kerja termasuk dalam menentukan jabatan yang diinginkan oleh pelamar menjadi hal yang sangat penting dalam menyusun surat lamaran pekerjaan. Kemudian, menggunakan kalimat permohonan pada paragraf penutup. Kalimat penutup berisi harapan dan permohonan kepada pemimpin institusi yang dilamar agar bisa diterima. Dan yang terakhir, menggunakan penulisan dan tanda baca. Di sini melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat atau seperti penulisan unsur halaman, tempat atau tanggal, alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Nah, yang kedua ada ketentuan penulisan sistematik surat lamaran pekerjaan. Yang pertama ada tempat dan tanggal pembuatan surat, lampiran dan halaman, alamat surat, salam pembuka, alinea pembuka, isi, penutup, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Seperti yang ada di sebelah kanan saya contohnya. Yang pertama yang kita bahas adalah tempat dan tanggal pembuatan surat. Nah, di tempat dan tanggal pembuatan surat ditempatkan di pojok kanan atas tanpa titik di akhir karena bukan merupakan kalimat. Contohnya yang ada di sebelah kanan saya, Papua Barat, 28 Agustus 2020. Lalu yang kedua, lampiran dan halaman.
Kata lampiran dan halaman tidak disingkat, dan angka dalam kolom lampiran ditulis menggunakan huruf. Contoh lampirannya ada di sebelah kiri saya. 4 lembar halaman pemberitahuan. Lalu ada alamat surat. Dalam alamat surat tidak menggunakan kata kepada. Alamat disarankan tidak lebih dari 3 baris. Jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti bapak atau ibu. Tulisan jalan pada alamat tidak boleh disingkat. Lalu tidak menggunakan titik di masing-masing akhir barisannya. Contohnya, yang terhormat Manajer Sukses Mandiri, Jalan M. Yamin, nomor 02, Kalibata, Jakarta. Lalu ada salam pembuka. Setelah kata dengan hormat digunakan tanda baca koma. Contohnya dengan hormat koma. Kemudian alinea pembuka. Di dalam alinea pembuka sebaiknya kita menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Kenapa? Agar para pihak atau instansi yang bacanya tidak tersinggung. Di dalam alinea ini juga sudah harus memunculkan pernyataan umum yang menggambarkan diri pelamar. Lalu ada isi. Terdapat 2 hal sebagai berikut. Nah, yang pertama itu identitas. Isi identitas berisi keterangan berupa nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan dapat juga ditambahkan lagi sesuai dengan keperluan. Contohnya ada di sebelah kanan saya. Lalu ada maksud dan tujuan. Lalu menyatakan lampiran. Dalam lamaran pekerjaan, terdapat beberapa lampiran tentang syarat yang sudah diminta oleh instansi pembentukan pekerjaan. Oleh karena itu, pelamar harus memenuhi lampiran yang diminta tersebut. Kemudian di setiap rincian digunakan tanda baca titik koma, dan di akhiri lampiran digunakan baca titik. Kemudian ada penutup. Di dalam surat lamaran pekerjaan, isi penutup haruslah menunjukkan keantusiasan pelamar bekerja kepada instansi yang dituju. Nah, contohnya, demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat besar harapan saya untuk dapat menjadi bagian dari perusahaan. Lalu ada salam penutup. Jika di awal ada salam pembuka, nah tentulah di akhir ini ada salam penutup. Sebagai surat lamaran, salam penutup menjadi sangat penting. Salam penutup sebagai bentuk etika sopan santun dan penghormatan. Contohnya, hormat saya. Lalu ada tanda tangan dan nama terang. Tanda tangan ini bisa berada di pojok kanan bawah surat. Lalu di bawahnya ditulis nama lengkap. Nah, saya akan memberikan contoh seperti gambar yang disampingkan ini. Baik, kita lanjutkan materi yang selanjutnya. Setelah kalian mempelajari unsur kebahasaan, sekarang kalian akan mempelajari bagaimana sih cara menulis surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, mempelajari sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, memperhatikan tampilan surat lamaran pekerjaan. Perhatikan detail tampilan surat lamaran pekerjaan. Nah, seperti panjang. Jangan membuat surat lamaran kerja lebih dari 1 halaman. Kemudian diketik atau tulis tangan. Format yang digunakan harus single space antara paragraf dan margin, serta aturan dengan format rata kiri kanan. Lalu yang terakhir, font menggunakan font umum dan tradisional seperti Times New Roman, Arial, atau Calibri dengan ukuran 10-12. Lalu, menulis surat lamaran pekerjaan, mengeditnya, dan merevisi surat lamaran pekerjaan. Kemudian, menulis surat lamaran pekerjaan. Menyusun atau menulis surat lamaran pekerjaan sebenarnya tidak sulit. Apabila akan menulis surat lamaran pekerjaan, sebaiknya sesuaikan dengan perusahaan atau instansi yang kita tuju. Surat lamaran pekerjaan juga disesuaikan dengan sistematika penulisannya. Oleh karena itu, perbanyak referensi untuk mempermudah dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Berikut, kami sajikan tips dalam membuat surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang kedua,
Menulis surat dengan susunan format yang rapi. Yang ketiga, melengkapi data sesuai dengan keperluan. Dan yang terakhir, melampirkan surat pendukung seperti sertifikat pengalaman kerja, contohnya surat lamaran pekerjaan. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.